Oke, kita tetap menggunakan tips saya, yaitu langsung kita baca opsi jawabannya. Oh ya, kemarin kita belum memetakan ya berapa yang butuh dibaca soalnya. Kemarin ada dari 10 soal, nomor 73 harus dibaca, berarti satu. Kemudian dua, satu ya, dua, tiga, oke tiga. Dari 10 soal, tiga soal yang harus dibaca soalnya, yang tujuh tidak perlu dibaca soalnya. Oke, coba sekarang kita praktekkan lagi dari nomor 76. Oke. Saya akan menanyakan tingkat urgensi keperluannya sehingga saya bisa mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada ibu tersebut lebih dahulu atau tidak. Saya akan mengingatkan ibu tersebut untuk mengantri seperti yang lainnya. Semua orang pasti punya keperluan masing-masing meskipun dengan tingkat urgensi yang berbeda-beda. Saya akan menyampaikan kepada ibu tersebut bahwa saya juga memiliki keperluan yang cukup penting karena harus membayar kuliah adik saya. Saya juga menyarankan kepada ibu itu, bila tidak mau mengantri bisa ambil kesempatan setelah saya selesai transfer biaya kuliah adik saya. Yang E, saya akan mempersilahkan ibu tersebut terlebih dahulu dan saya akan menanyakan orang yang mengantri di belakang saya kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada ibu tersebut lebih dulu. Oke, mohon untuk di mute ya. Oke, kita pilih yang paling malaikat ya. Yang B, C, D sudah pasti tidak malaikat ya. Karena yang B, C, D kan intinya dia tidak mau dan tidak memberikan peluang untuk ibu itu mendahului dia ya kan. Nah, yang A dan E. Oke. Yang A, saya akan menanyakan tingkat urgensi keperluannya sehingga saya bisa mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada ibu tersebut lebih dahulu atau tidak. Ini juga bagus, tapi ada tapinya. Misal pun ketika kita tanya, ternyata ibu itu punya keperluan yang lebih urgent daripada kita, ya kan? Akhirnya kita memberikan antrian kita kepada ibu itu, tapi kita akan merugikan antrian yang di belakang kita. Paham ya? Nah, ini saya rasa nilainya 4. Kalau yang E, ini sangat malaikat sekali ya. Saya akan mempersilahkan ibu tersebut terlebih dahulu dan saya akan menanyakan orang yang mengantri di belakang saya kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada ibu tersebut terlebih dahulu. Jadi malaikat di sini dia mempersilahkan ibu itu untuk terlebih dahulu, tapi dia juga menanyakan kesediaan orang yang mengantri di belakangnya. Masih menanyakan mau atau tidak, gitu ya. Kalau yang A, kenapa 4? Dia pertimbangannya hanya dirinya sendiri. Kalau ini pertimbangannya orang lain. Oke. Kenapa yang E? Oke, sekarang yang 77. Saya akan memberitahu letak saya menyimpan kunci agar teman saya bisa membuka pintu dan berangkat ke gereja untuk menjalankan ibadah keagamannya. Meskipun pintu tidak terkunci setelah teman saya pergi, saya yakin kondisi rumah tetap aman dan saya bisa tetap tidur lagi. Ini nggak boleh ya, ini namanya pasrah ya. Yakin tapi nggak andalan kalau bahasa orang Jawanya. Yakin tapi nggak logis. Saya mengambil kunci dan membukakan pintu agar teman saya bisa pergi ke gereja untuk menjalankan ibadahnya. B lebih baik daripada A, makanya tidak saya coret dulu yang B ya. Saya akan berpura-pura, ini sudah ada kata berpura-pura, sudah tidak perlu diteruskan bacanya ya untuk menghemat waktu, karena ini tidak mungkin jawaban yang memiliki skor tinggi. Saya akan memberitahu kepadanya bahwa saya sedang ngantuk karena kurang tidur dan memintanya untuk memahami saya. Nah, nggak boleh. Nggak harus semua itu memahami, nggak harus semua orang itu memahami kita. Mohon untuk di mute ya bagi yang baru gabung. Saya akan bangun untuk membuka pintu agar dia bisa pergi ke gereja untuk menjalankan ibadah keagamaannya. Namun saya kesal. Nah, ini ada kesalnya lagi, nggak boleh.
Oke, dari A, C, D, E, yang paling malaikat adalah yang B. Saya mengambil kunci dan membukakan pintu agar teman saya bisa pergi ke gereja untuk menjalankan ibadahnya. Ya, kemudian ini kan nggak perlu baca soal kan kita. Oke. Dari membaca opsi ini, kita Dari membaca opsi, kita bisa mengestimasi soalnya. Ini sangat membantu kita untuk menghemat waktu. Kayak tadi, ketika kita sudah membaca kata-kata yang vibes-nya udah negatif, sudah nggak perlu dibaca lagi. Ada kata pura-pura, sedang ngantuk, memintanya untuk memahami saya kesal, itu nggak perlu dibaca sampai selesai. Pasti itu skornya kecil. 78. Saya akan memperkenalkan diri bahwa saya satu daerah dengannya, mengajaknya untuk bermain ke rumah untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga saya. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya satu daerah dengannya dan meminta untuk bekerja secara profesional dan menjaga setiap sikapnya ketika merantau di daerah lain. Agaknya yang B lebih baik daripada yang A. Saya akan berpura-pura, udah ada kata berpura-pura. Dah. Saya akan menyapanya dan berkenalan karena satu daerah. Saya akan memberikan saran atas kondisi yang ia rasakan dan memberi alamat saya serta mengajaknya main ke rumah untuk bersilaturahmi bila ada waktu luang. Agak lumayan ya. Yang E, menurut saya SPG tersebut tidak profesional dalam bekerja. Alih-alih melayani konsumen, ia malah menyempatkan diri menghubungi keluarganya lewat telepon saat jam kerja sehingga saya akan melaporkan. Oke, tidak boleh judgmental. Sekarang tinggal yang B dan D. Ini termasuk soal yang harus dibaca ya. Nah, ini saya kasih tanda. Anda berasal dari luar Pulau Jawa, tetapi kerja di Jakarta dan tinggal di Bogor. Ketika hari libur, akhir pekan, Anda belanja di sebuah minimarket. Saat belanja, saat belanja, ada seorang, ini bukan Anda ya. Saat belanja, ada seorang SPG sengaja berdiri di belakang untuk menelpon keluarganya. Ia berbicara menggunakan bahasa daerah yang ternyata ia menggunakan bahasa daerah asal Anda. Anda pun mendengar isi pembicaraan dalam bahasa daerah tersebut. Adapun yang dibicarakan oleh SPG tersebut dengan keluarga lewat telepon adalah ketidaknyamanannya di tempat kerja dan memiliki konflik dengan teman kerjanya sehingga ingin mencari pekerjaan di tempat lain. Sikap Anda mendengar pembicaraan tersebut adalah yang B ya tadi. Saya akan mengatakan kepadanya bahwa saya satu daerah dengannya dan meminta untuk bekerja secara profesional dan menjaga siap sikapnya ketika merantau di daerah lain. Oke. Saya akan menyapanya dan berkenalan karena satu daerah. Saya akan memberikan saran atas kondisi yang ia rasakan dan memberikan alamat saya serta mengajaknya main ke rumah untuk bersilaturahmi bila ada waktu luang. Ini yang sangat malaikat ya. Yang D. Oke. Yang 79. Saya akan menyampaikan bahwa saya sebenarnya sudah memiliki keinginan yang besar untuk segera menikah, namun belum mendapatkan jodoh yang tepat saat ini. Agaknya tidak harus ya kita menyampaikan keinginan kita ke orang lain. Tapi nggak apa-apa, kita jangan jangan coret dulu. Saya menyampaikan bahwa jodoh sudah pasti ada yang menunggu waktunya saja. Sudah ada, hanya menunggu waktunya saja. Dan saya pasti akan menikah pada saatnya nanti. Oke, agaknya ini yang B lebih lumayan daripada yang A. Yang akan menyampaikan bahwa saya sebenarnya sudah memiliki keinginan yang besar. Nggak perlu disampaikan seperti ini. Mau besar, mau kecil, orang tidak perlu tahu. Yang C, saya akan menjawab bahwa saya pasti akan menikah dan memang berkeinginan untuk menikah. Saya meminta mereka mendoakannya agar jodoh serta pernikahan saya dilancarkan. Ini lebih bagus daripada yang B. Ya, oke. Saya sampaikan bahwa saya sudah bosan dengan semua pertanyaan. Oke, nggak boleh. Nggak boleh emosional. Ini kan kayaknya ada orang yang lama belum nikah terus ditanyain gitu ya. Walaupun kenyataannya kita semprot ya, kalau di TKP jangan lah, jangan jangan terlalu jujur seperti itu.
Saya akan membalas semua pertanyaan dan sindiran mereka dengan jawaban yang terkesan bercanda, namun cukup menolak nggak boleh, nggak boleh. Walaupun mungkin ini, oh ini aku banget ini yang E gitu. Jangan, jangan. Oke, berarti yang C ya. Saya akan menjawab bahwa saya pasti akan menikah dan memang berkeinginan untuk menikah. Saya meminta mereka mendoakannya agar jodoh serta pernikahan saya dilancarkan. Oke, pilih yang malaikat. Ya. Walaupun kenyataannya mungkin kalian pilih yang E gitu ya. Gak apa-apa. Memang kadang harus disemprot sih orang-orang kayak gitu. Oke, out of the record. Oke, nomor 80. Ini tadi nggak perlu baca soal ya. Saya akan menyetujuinya karena bagaimanapun urusan kantor harus tetap berjalan dengan baik meskipun mobil kantor rusak dan saya harus merelakan mobil pribadi saya untuk kepentingan kantor. Saya juga akan menjelaskan kondisi mobil saya sehingga teman saya bisa mengantisipasinya. Bagus ini. Kadang-kadang yang B. Saya akan menyarankan untuk menyewa mobil lain untuk urusan kantor karena di kantor sudah ada biaya. Nah, ini ah, menyewa antara menyewa dan menawarkan mobil pribadi itu lebih malaikat menawarkan mobil pribadi ya. Nggak usah berargumen di sini wes ya. Loh, tapi kan nggak. Ingat kita fokus ke jawaban yang malaikat. Tapi misal pun itu terjadi pada saya tuh ya kayaknya belum tentu ya. Mungkin mobil saya dipakai gitu kan ya nggak tahu. Dipakai keluarga saya sendiri maksudnya. Saya akan menyarankan untuk memperbaiki dahulu mobil kantor yang rusak untuk urusan kantor tersebut agar dapat digunakan untuk keperluan dinas luar. Memakan waktu ya. Kalau keperluannya urgent gimana? Saya akan memberi saran untuk menggunakan mobil atasan atau rekan kerja yang lain yang kondisinya masih bagus sehingga tidak terlalu dikhawatirkan mogok di jalan demi kelancaran perjalanan dinas. Ini bagus juga. Tapi nanti kita bandingkan dengan yang A ya. Saya tidak setuju dan menyampaikan kepada rekan kerja saya bahwa urusan kantor dan urusan pribadi harus dibedakan. Oke. Ini kurang malaikat ya. Walaupun saya jujur mungkin milih yang E kalau jujur ya. Oke. Sekarang antara yang A dan D. Saya akan menyetujuinya karena bagaimanapun urusan kantor harus tetap berjalan dengan baik. Meskipun mobil kantor rusak dan saya harus merelakan mobil pribadi saya untuk keperluan kantor. Saya juga akan menjelaskan kondisi mobil saya sehingga teman saya bisa mengantisipasinya. Bagus ya ini. Saya memberikan saran untuk menggunakan mobil atasan. Oh, oke. Ini 4 ya skornya. Ini 5. Nanti ya. Dalam TKP, inisiatif pribadi itu eh, nilainya lebih tinggi daripada kita mengusulkan orang lain. Ya, ini kan inisiatif sendiri untuk pakai mobil kita sendiri. Kalau ini inisiatif menyarankan orang lain. Nah, tapi ini skornya masih lumayan bagus yaitu 4. Jadi yang paling bagus adalah yang A. Kemudian 81. Saya akan menanyakan kepadanya kenapa dia menghubungi saya ketika dia sedang dalam keadaan susah dan membutuhkan pertolongan dan lupa bahwa dirinya sering membuat masalah dengan saya. Oke, ini dendam ya, ini nggak boleh. Saya akan menanyakan kepadanya hal yang terjadi sehingga ia bisa terjebak. Saya akan menanyakan kepadanya hal yang terjadi sehingga ia bisa terjebak dalam lift dan alasan dia menghubungi saya saat sedang kesulitan padahal seringkali membuat masalah dengan saya. Nadanya dendam. Saya akan segera menolongnya dan memintanya untuk bersabar dan saya pastikan akan sampai di depan lift. Saya tidak pernah dendam atas masalah yang terjadi antara saya dengan teman saya tersebut. Apapun kondisi hubungan pertemanan kami, dia tetap teman saya dan harus dibantu. Nah, bagus ini malaikat malaikat banget ini. Kalau yang D, saya akan segera menghubungi security untuk segera membantu teman saya tersebut. Saya tidak pernah dendam atas masalah yang terjadi antara teman saya dan saya, apapun kondisi. Oke, ini juga benar. Oh, ini juga bagus. Saya akan membantunya setelah pekerjaan saya yang sebentar lagi akan selesai. Oh, oke, ini setelah pekerjaan saya yang sebentar lagi akan selesai. Ini kesuwen ya, Pak, kelamaan. Oke, yang C dan yang D. Ini hampir sama dengan yang nomor 80 ya. Kemandirian proaktif kita secara individu itu nilainya lebih tinggi daripada merekomendasikan orang lain. Ya, di sini kan saya akan segera menolongnya. Ini kan kita yang proaktif. Kalau ini, saya akan menghubungi security. Nah, ini walaupun proaktif tapi merekomendasikan orang lain. Nah, berarti ini 4, yang ini 5.
Sekarang yang nomor 82. Saya akan mengajaknya ke meja kerja untuk mengecek kondisi komputernya dan memperbaikinya. Bis- Merbaikinya bisa saya mampu melakukan gitu. Kadang soalnya kurang komunikatif ya. Coba kita perbaiki. Saya akan mengajaknya ke meja kerjanya untuk mengecek kondisi komputernya dan memperbaikinya sebisa yang saya mampu, misal seperti itu ya. Namun bila saya tidak mampu memperbaikinya, maka saya menyarankan untuk menghubungi bagian teknis IT untuk memperbaikinya. Saya juga menjelaskan bahwa saya juga sedang memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Ini masih lumayan ya. Ini kan eh, mengecek dulu ya, berarti dia proaktif secara individu dulu. Nah, kalau nggak bisa, baru dia merekomendasikan orang lain, yaitu berupa bagian teknisi IT. Ini masih bagus. Saya tidak akan memberi komputer untuk dipinjam, karena juga oke, ini nggak boleh kikir ini ya, nggak meminjamkan. Saya akan menanyakan kapan deadline tugasnya harus selesai sebagai bahan pertimbangan. Bila tugasnya harus selesai lebih awal dari tugas yang sedang saya kerjakan, maka saya akan meminjamkan komputernya. Akan tetapi, saya akan memintanya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Ini solutif juga sih. Yang D, saya akan menyarankan kepadanya untuk menghubungi teknisi bidang IT untuk memperbaiki komputer. Nah, ini enggak ya, Mas, karena dia enggak kurang proaktif, dia langsung menyuruh orang lain. Tidak tidak berusaha membantu secara mandiri terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan kepadanya bahwa saya sedang mengerjakan tugas yang harus diselesaikan. Wah, ini juga kurang malaikat ya. Antara A dan C. Yang A, saya akan mengajaknya ke meja kerja dan mengecek kondisi komputernya, kemudian berusaha memperbaikinya. Namun bila tidak mampu memperbaikinya, dia menyarankan untuk menghubungi IT. Saya juga menjelaskan bahwa saya juga sedang memiliki pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Nah, ini 5 ini. Ini kan harus segera diselesaikan, jadi nggak bisa minjemi komputer. Kalau ini, saya akan menanyakan kapan deadline tugasnya. Nah, akan tetapi saya akan memintanya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Lah, kalau pekerjaannya banyak gimana? Nah, ini 4. Nah, jadi ini yang 5. Di sini ada sikap proaktif kita sebagai individu, kemudian juga ada memberikan saran. Oke, nomor 83. Saya memperhatikan kinerja dan hasil kerja sesuai dengan prosedur dan target yang ditetapkan seperti dulu yang menjadi alasan ia memarahi saya. Saya yakin ia mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan profesional seperti yang saya kenal selama ini. Saya akan memantau pekerjaan yang ia selesaikan dan melihat kesesuaian hasil pekerjaannya dengan harapan yang ia tekankan kepada saya saat menjadi bawahannya. Bila tidak sesuai dengan yang ia harapkan dari saya saat menjadi bawahannya, maka saya akan memarahinya. Ini juga nggak boleh. Ini juga kesannya balas dendam ya. Saya akan banyak belajar dari pengalamannya saat menjadi atasan saya. Sekalipun ia adalah bawahan saya, namun lebih berpengalaman dari saya. Selain itu, saya sudah mengenalnya sehingga orang mampu bekerja secara profesional. Bagus. Saya akan memperlakukan dirinya selayaknya bawahan yang lain. Sebagai pimpinan, saya harus berlaku adil pada semua bawahan termasuk yang pernah jadi atasan saya. Ini juga lumayan. Saya akan memperlakukannya secara khusus. Sekalipun saat menjadi atasan saya sering dimarahi, namun saya menganggap hal tersebut sebagai kewajaran. Saya memiliki rasa segan yang sangat menghormatinya sebagai mantan atasan yang telah memberikan banyak pelajaran dan saya menjadi lebih matang dan dalam berkarir. Oke, ini kayaknya yang dulu jadi atasan sekarang jadi bawahan ya. Kita ada C, D, dan E. Yang C, saya akan banyak belajar dari pengalamannya. Heeh. Oke, saya akan melakukan secara khusus. Nah, ini nanti jadi pilih kasih ya. Saya akan memperlakukan dirinya selainnya bawahan yang lain, sehingga sebagai pimpinan saya harus berlaku adil pada semua bawahan termasuk yang pernah jadi atasan saya. Ini boleh. 4.
Kalau ini lebih malaikat ya. Saya akan banyak belajar dari pengalamannya saat menjadi atasan saya. Sekalipun ia adalah bawahan saya, namun lebih berpengalaman dari saya sih. Selain itu, saya sudah mengenalnya sebagai orang yang mampu bekerja secara profesional. Vibes-nya positif. 84. Oke. Saya akan menceritakan isi surat kepada teman saya dan memberitahukan bahwa dirinya akan dikeluarkan dari tim khusus yang dibentuk karena ia tidak memberikan kontribusi bagi tim. Ini ember ya. Saya akan menceritakan masalah tersebut kepada teman saya bahwa dirinya akan dikeluarkan dari tim khusus yang dibentuk oleh kepemimpinan. Saya menyarankan dia untuk bisa memberikan kontribusi nyata bagi tim guna memberikan solusi perusahaan. Nggak boleh ember. Ini kayak sesuatu yang nggak boleh disampaikan dulu. Saya menemui pimpinan perusahaan untuk meninjau kembali keputusan tersebut dan meminta untuk memberikan kesempatan kepada teman saya bahwa ia dapat memberikan sumbangsi bagi tim dan mencari solusi yang tengah dihadapi oleh perusahaan. Ini baik. Saya akan diam saja karena hal tersebut adalah rahasia manajemen perusahaan dan isi dari surat rekomendasi tersebut merupakan keputusan pimpinan. Saya tidak akan menceritakan kepada teman saya agar tidak mengganggu mentalnya dalam bekerja. Bagus juga. Saya akan berusaha memotivasi teman saya untuk bekerja secara maksimal sehingga bisa memberikan kontribusi dan mencarikan solusi dari perusahaan. Namun saya tidak akan menceritakan isi surat rekomendasi yang akan mengeluarkan dirinya dari tim. Oke, mana ini? CDE ini sama-sama bagus. Menemui pimpinan untuk meninjau ulang. Kalau sudah masuk ke surat keputusan, berarti pimpinan sudah ada lah ya pertimbangannya. Jadi kayaknya ini enggak. Saya akan diam saja karena hal tersebut rahasia. Oke. Saya tidak akan menceritakan. Ini pasif ya yang ini ya. Diam aja. Tidak menceritakan bagus sih karena memang rahasia agar tidak mengganggu mentalnya. Tapi tidak ada peran di sini untuk mensolusi itu. Dia oke dia bisa menjaga rahasia dia tapi juga tidak ada usahanya supaya temannya itu bisa improve gitu, bisa memperbaiki sikap. Maka ini nggak ada solusi bagi dia, cuma diem aja supaya tidak mengganggu mentalnya. Kalau yang ini, yang ini ada usahanya. Saya akan berusaha memotivasi teman saya. Nah, kita kan tahu kalau teman saya ini direkomendasikan mau dipecat lah ini ya. Saya akan memotivasi teman saya untuk bekerja secara maksimal sehingga bisa memberikan kontribusi dan mencarikan solusi bagi perusahaan. Namun saya tidak akan menceritakan isi surat rekomendasi yang akan mengeluarkannya dari tim ini. Nah, dengan harapan kalau temannya ini bisa bekerja maksimal, mungkin suratnya itu bisa dipertimbangkan lagi oleh pimpinan. Begitu. Ini malaikat ya yang itu. Jawaban malaikat. Sekarang yang 85. Saya akan mengikuti rapat hingga selesai karena tidak bisa meninggalkan di tengah-tengah pembahasan yang cukup penting dari bagi perusahaan. Selain itu, dapat dipastikan ketika rapat selesai, waktu untuk sholat asar masih panjang. Oke. Saya akan meminta kepada pimpinan rapat untuk menghentikan rapat sementara waktu dengan memberikan izin kepada yang beragama Islam menjalankan kewajibannya menjalankan sholat. Oh, ini kayaknya rapat, kemudian ada azan ya. Saya akan memberikan kode kepada anggota rapat lain yang berkeyakinan sama dengan saya agar meminta rapat diberhentikan sementara waktu untuk menjalankan ibadah sholat asar. Saya akan minta izin untuk keluar sekitar 15 menit untuk menunaikan ibadah sholat asar bila anggota rapat lain tidak memiliki inisiatif menghentikan rapat sementara waktu. Saya tetap berusaha menjalankan sholat di awal waktu. Oke, ini dilema ya antara taat kepada bos atau taat kepada Tuhan gitu ya. Baik. Nah, ini juga sedikit menggunakan pengetahuan ya. Pengetahuan ini kan sholat ya, berarti pengetahuan orang Islam. Oke, jadi Allahu Akbar. Maaf, maaf. Bentar. Oke, namanya rapat itu penting ya. Nah, saya akan mengikuti rapat hingga selesai karena tidak bisa meninggalkan di tengah-tengah pembahasan yang cukup penting. Ya, rapat kan penting pasti di dalamnya. Kalau nggak penting nggak mungkin dibuat rapat ya. Selain itu, dapat dipastikan ketika rapat selesai, waktu untuk sholat asar
masih panjang. Oke. Kalau ini kita perlu baca soal ya. Hati-hati. Anda seorang muslim dan merupakan pegawai bekerja di sebuah perusahaan jasa. Anda sangat taat dalam dalam menjalankan ibadah, termasuk salah satunya selalu berusaha sholat di awal waktu dan berjamaah. Ketika rapat evaluasi bulanan terkait program yang dijalankan perusahaan yang berlangsung saat azan asar. Anggota rapat tersebut ada yang memiliki keyakinan yang sama dengan Anda, dan ada juga yang berbeda keyakinan. Rapat terus berlangsung hingga masuk waktu sholat asar. Jadi rapat terus berlangsung hingga masuk waktu sholat asar dan akan berakhir sekitar 20 menit lagi. Sikap Anda oke. Nah, sebenarnya ini kan di sini dijelaskan bahwa rapat terus berlangsung hingga masuk waktu sholat asar. Anggaplah waktu sholat asar di tanggal tersebut adalah 15.00 ya. Ini sholat asar. Dan akan berakhir sekitar 20 menit lagi. Berarti rapat berakhir 15.20. Kalau bagi yang beragama Islam ini masih panjang waktu asarnya. Karena waktu asar itu eh, sampai apa itu namanya? Kalau tidak salah mega mendung yang warna merah itu hilang. Jadi ini waktu awal asar, ini selesai rapat, waktu akhir asar itu kalau misal maghrib ya, maghribnya itu eh misal jam 6 ya, 18.00. Itu jam lima lebih itu masih boleh asar. Anggaplah jam 5 itu masih bisa sholat asar. Ya, jadi antara setengah 4 ke jam 5 ini masih panjang sekali untuk sholat asar. Ya, jadi saya cenderung yang A. Nah, saya akan mengikuti rapat hingga selesai karena tidak bisa meninggalkan di tengah-tengah pembahasan yang cukup penting. Selain itu, dapat dipastikan ketika selesai rapat, waktu sholat masih panjang. Ya, nah, kalau misal selalu jamaah, mana tadi ya? Selalu berjamaah. Nah, kan bisa saja teman yang sesama muslim ketika rapat itu kan kalau setelah rapat selesai bisa diajak jamaah bersama kan? Tidak usah khawatir kehilangan pahala berjamaah. Itu. Ini adalah problem solving yang tidak berat sebelah. Lagian juga bekerja dalam Islam juga termasuk ibadah, itu kan? Ibadah kerjanya dapat, ibadah sholat berjamaahnya juga dapat dua. Kalau yang B, saya meminta pimpinan rapat menghentikan rapat. Nah, siapa Anda ya? Memberikan kode kepada rapat untuk berkeyakinan agar saya nggak usah kode-kodean. Kode itu termasuk eh, cara komunikasi yang tidak bagus ya. Salah kalau salah paham gimana gitu kan? Pakai kode-kode gitu. Saya akan meminta izin. Nah, kalau minta izin ini nanti sangat berkemungkinan akan ketinggalan materi yang sangat penting ya. Toh juga berakhirnya masih 15.20 kalau kita simulasi masuk asarnya tuh jam 15.00 itu ya. Saya akan meminta pimpinan rapat untuk menghargai anggota rapat yang beragama Islam untuk memberikan kesempatan. Ya pasti diberikan kesempatan kok. Nah, cuma nanti takutnya ketinggalan materi gitu ya. Jadi Islam pun juga tidak mengajari sekaku ini ya. Jadi justru eh, Islam pun kan contohnya juga misal ada dokter itu dokter yang operasi sampai berjam-jam sampai terlewat salah satu sholatnya kan bisa dikodok. Itu salah satu kemudahan dalam Islam. Nah, selama uzurnya itu uzur syar'i, boleh meninggalkan sholat kalau uzurnya syar'i. Bahkan ketika kita sholat, tetangga kita kebakaran nggak ada yang bantu ya kita batalkan dulu sholatnya. Yang kebakaran itu misal takutnya ada yang meninggal itu ya kita bantu itu dulu gitu. Itu ada kaidah usul fikihnya. Kok jadi ceramah aku ya. Oke ya kalau ada kesempatan ya saya ceramah gitu. Baik, ini sudah 10 ya, 10 nomor. Kita hitung ya tadi yang berapa soal yang harus kita membaca soal. Ada nomor 85, kemudian
Nomor berapa ya? 78. Kemudian, oke, berarti 2 soal dari 10. Baik, saya pause dulu recordingnya.